Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wahidun dari kelas Prodi Manajemen 701. Saya akan mempresentasikan sebuah artikel yaitu tentang dokter estetika lengkap data skincare yang overclaim hingga ditemukan bahan berbahaya hydroquinone. Presentasi ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah etika bisnis. Dosennya itu Pak Joko Suharyanto, disusun oleh saya Muhammad Wahidun. Pertanyaan pertama yaitu berikan pandangan Anda mengenai praktik overclaim dalam dunia skincare. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan cara beberapa produk skincare yang memberikan klaim yang berlebihan? Jelaskan alasan Anda secara singkat dan didukung dengan teori atau prinsip bisnis yang relevan. Pendapat saya tidak setuju dengan praktik overclaim dan dalam pemasaran produk skincare. Overclaim bukan hanya bentuk komunikasi yang menyelesaikan tetapi berpotensi membahayakan konsumen, terutama ketika melibatkan kandungan berbahaya seperti hydroquinone yang penggunanya sangat dibatasi di Indonesia. Alasan dan analisa bisnis yaitu melanggar prinsip kejujuran dalam etika bisnis, produk skincare yang mengklaim kandungan dan manfaat yang tidak sesuai, dan kenyataan melanggar prinsip dasar etika bisnis juga. Juga merusak kepercayaan terhadap konsumen dan persaingan ketat. Overclaim menciptakan persaingan yang tidak sehat dan merusak kepercayaan publik terhadap industri skincare. Jika konsumen yang terus tertipu, maka reputasi seluruh skincare Indonesia kosmetik akan berdampak. Rekomendasi konkret yaitu untuk pelaku usaha atau brand owner. Yang pertama, mencantumkan kandungan aktif sesuai standar uji laboratorium sehingga tidak terjadi misleading. Yang kedua yaitu tidak memanfaatkan tren secara berlebihan. Hindari memasarkan produk secara berlebihan jika tidak memiliki bukti ilmiah. Yang ketiga yaitu edukasi konsumen. Fokus pada kualitas, bukan gimmick marketing. Untuk reguler atau BPOM, yang pertama pengawasan laboratorium lebih ketat secara berkala, melakukan uji kandungan bahan aktif dan mengecek kesesuaian label. Terus yang kedua yaitu transparansi hasil uji produk, membuat dashboard publik agar masyarakat dapat mengecek produk yang overclaim atau mengandung bahan berbahaya. Yang ketiga yaitu penegakan hukum secara tegas, mempercepat penindakan terhadap produk ilegal, produk tanpa izin edar, dan yang untuk konsumen yaitu memeriksa izin edar NABPOM sebelum membeli. Yang kedua yaitu menghindari produk yang memberikan klaim instan, memilih produk yang formulanya jelas dan berasal dari brand yang kredibel. Pertanyaan kedua yaitu identifikasi masalah etika bisnis yang muncul dalam kasus overclaim penggunanya bahan berbahaya pada produk skincare. Apa nilai atau prinsip etika bisnis yang menurut Anda diabaikan dalam kasus ini? Bagaimana dampaknya terhadap konsumen? Menurut saya, kasus overclaim dan penggunaan zat berbahaya seperti hydroquinone dalam produk skincare adalah pelanggaran serius terhadap etika bisnis. Praktek ini tidak hanya menipu konsumen, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan mereka. Dari sisi etika, tindakan ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku bisnis lebih mengutamakan hasil jangka pendek daripada taat dan tanggung jawab sosial sebagai produsen produk kesehatan dan kecantikan. Nilai dan prinsip etika bisnis yang diabaikan. Satu, prinsip kejujuran. Produk yang mengklaim memiliki rating 2%, tetapi isinya 0,0017%, atau yang mengklaim mengandung vitamin B3, tetapi kadar niacinamide hampir nol. Jelas melanggar prinsip kejujuran. Prinsip ini merupakan bagian dari etika deontologi yang menekankan bahwa tindakan menipu tidak dibenarkan dalam kondisi apapun, karena merendahkan martabat konsumen. Yang kedua yaitu prinsip transparansi. Label kandungan dan klaim produk seharusnya disampaikan secara jujur dan dapat dibuktikan. Menutupi komposisi adalah tindakan melanggar transparansi dan menghilangkan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar.
Yang ketiga yaitu prinsip fairness dan fair competition. Dengan membuat klaim palsu, produsen yang tidak mengikuti aturan mendapatkan keuntungan tidak adil dibandingkan orang yang mengikuti standar BPOM. Ini melanggar prinsip fair competition dalam etika bisnis. Dampak terhadap konsumen yaitu dampak kesehatan pertama. Resiko iritasi, rusaknya skin barrier, hingga kerusakan kulit jangka panjang yang dapat terjadi jika kandungan berbahaya seperti hidroquinone digunakan tanpa pengawasan medis. Yang kedua yaitu kerugian konsumen. Konsumen dirugikan karena membeli produk yang tidak memenuhi janji, sehingga uang yang dikeluarkan tidak sebanding dengan efektivitas produk tersebut. Yang ketiga yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat. Jika terus terjadi, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap produk lokal secara keseluruhan. Pertanyaan selanjutnya itu berikan rekomendasi atau penyelesaian yang bisa dilakukan oleh perusahaan skincare agar lebih sesuai dengan etika bisnis. Apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memastikan bahwa produk mereka aman dan klaim yang diberikan sesuai dengan kenyataan. Jelaskan bagaimana penyelesaian ini bisa meningkatkan tanggung jawab perusahaan. Saya setuju perusahaan skincare harus melakukan penyelesaian, tidak hanya demi kepatuhan hukum, tetapi juga untuk menjaga keselamatan konsumen, reputasi brand, dan berkelanjutan bisnis. Praktek overclaim dan menggunakan obat terlarang tanpa pengawasan adalah pelanggaran etika dan beresiko besar. Rekomendasi konkret yaitu pertama, audit formulasi dan uji independen melakukan analisis laboratorium pihak ketiga untuk setiap dan dipublikasi analisis COI secara transparan. Yang kedua itu standar klaim berbasis bukti. Buat kebijakan internal sesuai klaim harus didukung data klinis. Yang ketiga yaitu labelan lengkap dan mudah diverifikasi. Cantumkan INCI presentasi bahan aktif bila relevan. Petunjuk penggunaan, peringatan, dan tanggal kadaluarsa. Yang keempat yaitu pengawasan rantai pasokan. Verifikasi pemasok bahan baku agar tidak ada bahan terlarang atau tercemar. Yang kelima yaitu pelatihan etika dan kepatuhan untuk tim pemasaran dan HRD. Wajibkan training periodik tentang etika peredaran, regulasi BPOM, dan konsekuensi hukum. Yang keenam yaitu keterlibatan regulator dan transparansi publik. Kooperatif terhadap BPOM saat audit jika hasil uji negatif, publikasi perbaikan dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan. Bagaimana penyelesaian ini meningkatkan tanggung jawab perusahaan, yaitu pertama mengurangi risiko keselamatan uji dan kontrol kualitas, mencegah produk berbahaya ke konsumen. Yang kedua yaitu minimalkan risiko hukum dan finansial kepatuhan, mengurangi kemungkinan denda, penyitaan, dan gugatan. Yang ketiga yaitu mendorong persaingan sehat, menetapkan standar tinggi untuk membantu industri tumbuh berkelanjutan, menarik konsumen yang lebih dipercaya. Pertanyaan selanjutnya itu identifikasi peraturan pemerintah atau kebijakan yang relevan di Indonesia terkait keamanan produk kosmetik dan skincare. Seperti aturan dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa produk mereka mematuhi regulasi tersebut. Jelaskan langkah-langkah yang perlu diambil agar sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Identifikasi peraturan pemerintah Disnaker kebijakan terkait keamanan produk kosmetik skincare Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap produk kosmetik harus aman, bermutu, dan bermanfaat, melarang menggunakan bahan berbahaya seperti hidroquinone atau kosmetik OTC. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu melarang pelaku usaha melakukan misleading, disclaim, atau informasi palsu mengenai manfaat dan komposisi produk. Yang ketiga yaitu Peraturan BPOM RI, Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2003 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik, daftar bahan yang diizinkan dan dibatasi dan dilarang. Yang keempat yaitu Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang tata cara notifikasi kosmetik. Setiap produk wajib notifikasi izin edar dan terbukti aman sebelum beredar.
Yang kelima yaitu Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2014 tentang pedoman klaim produk mengatur batasan klaim termasuk tentang overclaim. Bagaimana perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi? Yang pertama, memastikan formulasi aman dan sesuai regulasi BPOM dan memeriksa setiap bahan daftar, bahan termasuk bahan maksimal retinol, AHA, dan BHA, menghindari bahan berbahaya seperti hidrokinion. Yang kedua yaitu uji keamanan produk. Perusahaan harus melakukan uji iritasi, stabilitas produk, compatibility tes kemasan. Selanjutnya yaitu mengajukan notifikasi izin edar BPOM sebelum dijual memastikan formulasi lengkap, data keamanan, informasi antar dan penggunaan. Yang terakhir yaitu audit internal dan pengawasan post market. Perusahaan wajib menjaga bukti bahwa komposisi produk sesuai label. Jelaskan outcome dampak yang Anda harapkan jika perusahaan benar-benar menerapkan etika bisnis yang sesuai dan mematuhi peraturan pemerintah. Bagaimana penerapan ini bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat dan konsumen, reputasi perusahaan, dan kesehatan masyarakat. Dampak yang diharapkan jika penerapan etika dan kepatuhan dilakukan, yang pertama, kepercayaan konsumen meningkat. Yang kedua, reputasi perusahaan membaik dan resiko hukum turun. Yang ketiga, yaitu kesehatan masyarakat terlindungi. Dan yang keempat, keberlanjutan bisnis jangka panjang. Dampak terhadap konsumen, yang pertama ya meningkat kesadaran, sikap kritis, dan kehati-hatian dalam membeli produk, meskipun penggunaan produk berbahaya dapat menimbulkan kerusakan kulit dan kerugian finansial. Selanjutnya itu bagi perusahaan skincare, praktik tidak etis dapat merusak reputasi perusahaan, menurunkan kepercayaan publik, serta memicu sanksi hukum. Sementara perusahaan yang patuh memperoleh kepercayaan dan mendorong persaingan yang ketat. Yang terakhir yaitu dampak bagi masyarakat dengan mencegah paparan bahan berbahaya, menekankan peredaran produk ilegal, serta mendorong pengawasan dan regulasi yang ketat. Demikianlah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.